Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Merlina Sailana, Stambuk C301-18342. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Dalam pembahasan ini, ada 4 pokok yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, framing atau pembingkaian informasi. Yang kedua itu fungsi nilai dan pembobotan. Yang ketiga, akuntansi mental atau mental accounting. Yang keempat, penelitian teori prospek. Jadi langsung saja, yang pertama itu ada framing atau pembingkaian informasi. Framing atau pembingkaian informasi ini adalah efek pada penilaian yang dibuat karena cara penyampaian informasinya. Menurut Hasjarjo 1991, dia mengatakan bahwa informasi yang sama jika disampaikan dengan cara berbeda, maka menimbulkan penilaian yang berbeda juga. Nah, secara umum, jika informasi yang bersifat positif yang disampaikan pertama kali lalu disusul dengan informasi yang bersifat negatif, maka seseorang yang memberi penilaian, dia akan memberi penilaian yang positif, begitu pula sebaliknya. Dalam penelitian mengenai pembuatan keputusan, biasanya subjek diberikan sejumlah masalah hipotesis. Setiap masalah tersebut mencakup yang pertama itu sejumlah alternatif atau tindakan yang harus dipilih. Yang kedua itu hasil dari alternatif tersebut atau konsekuensi daripada tindakan tersebut. Yang ketiga itu ada probabilitas atau kontingensi yang menghubungkan hasil-hasil dengan tindakan yang tadi. Nah, jadi respon seseorang terhadap masalah hipotesis tersebut diharapkan dapat mengungkapkan sikap dasar orang tersebut terhadap nilai dan risiko. Yang kedua, fungsi nilai dan pembobotan. Kahneman dan Tversky pada tahun 1979 mencoba memberikan penjelasan atas kecenderungan subjek dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Penjelasan tersebut merupakan ciri dari teori prospek. Yang pertama itu hasil yang diekspresikan dalam bentuk deviasi positif atau deviasi negatif dari satu titik referensi netral yang dianggap bernilai 0. Yang kedua itu mengikuti jejak Bernoulli, Kahneman, dan Tversky pada tahun 1979 menandaskan bahwa dalam mengevaluasi suatu prospek, orang tidak menggunakan hasil objektif prospek tersebut. Akan tetapi, orang mengembangkan penilaian subjektif terhadap hasil-hasil dari prospektif tadi. Nah, yang ketiga itu dalam bentuk teori pengambilan keputusan yang normatif, misalnya expected utility theory. Maka nilai dari satu hasil dibobot, maka itu berdasarkan probabilitasnya. Yang ketiga, akuntansi mental atau mental accounting. Framing juga dapat diterapkan dalam pilihan terhadap alternatif-alternatif yang mempunyai banyak atribut. Dalam mengevaluasi satu pilihan yang mempunyai banyak atribut, maka orang biasanya mengembangkan satu perhitungan mental dengan cara memerinci keuntungan dan kerugian dari alternatif tersebut jika dibandingkan dengan satu referensi. Yang keempat, penelitian teori prospek. Pengaruh perbedaan formulasi satu masalah terhadap perbedaan tingkah laku memilih, yang merupakan ciri khas teori prospek, telah banyak diteliti, di mana Christensen pada tahun 1989 dalam Hasjarjo 1991 mengadakan beberapa penelitian terhadap tingkah laku memilih, yang terdiri dari penelitian laporan, simulasi berbelanja, dan penelitian yang menggunakan kuesioner. Secara ringkas, satu implikasi teori prospek yang sangat penting ialah bahwa dengan memanipulasi formulasi suatu masalah atau dengan mengubah tingkah laku tertentu, yakni apakah ia akan cenderung mengambil atau menghindari risiko tersebut. Sekian penjelasan materi tentang model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Merlina Sailana, Stambuk C301-18342 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Hardini, Stambuk C301-18302. Saya akan menjelaskan materi mengenai model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Model deskriptif adalah suatu model dalam pengambilan keputusan yang menjelaskan bagaimana suatu kelompok mengambil keputusan tertentu yang berdasarkan pada realitas observasi.
Penelitian deskriptif juga merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan suatu objek sesuai dengan apa adanya. Framing atau pembingkaian informasi adalah efek pada penilaian yang kita buat karena cara penyampaian informasi. Suatu informasi yang sama, jika disampaikan dengan cara yang berbeda, akan menimbulkan penilaian yang berbeda pula. Framing dapat membuat perbedaan tingkah laku dalam proses pengambilan keputusan. Fenomena framing effect melalui teori prospek menyatakan bahwa framing yang diambil manajer dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Manajer akan mengolah informasi yang diterima menjadi suatu keputusan atas suatu masalah berdasarkan framing yang diambil tersebut. Selanjutnya, fungsi nilai dan pembobotan. Fungsi nilai yaitu sebagai suatu petunjuk arah dan pemersatu yang dapat mengumpulkan banyak orang dalam suatu kelompok, dan sebagai pelindung yang menjaga stabilitas budaya suatu kelompok maupun masyarakat, dan pendorong yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan suatu harapan. Pembobotan merupakan suatu teknik dalam pengambilan keputusan yang dalam prosesnya melibatkan beberapa faktor secara bersamaan dengan cara memberikan bobot pada masing-masing faktor tersebut, dan dapat dilakukan secara objektif dengan cara perhitungan statistik ataupun dilakukan dengan cara subjektif, yaitu dengan menetapkannya berdasarkan pertimbangan tertentu. Berikutnya, akuntansi mental. Akuntansi mental mengacu pada perbedaan setiap orang dalam mengklasifikasikan dana atau uang dalam suatu proses pengambilan keputusan yang pengeluarannya tergantung pada sumbernya. Setiap individu harus memperlakukan uang secara sepadan ketika mengalokasikannya terhadap pengeluaran. Akuntansi mental digunakan untuk memahami dan mencoba sesuatu yang memberikan makna terhadap apa yang telah dilakukan. Penelitian teori prospek. Teori prospek adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang yang mengambil keputusan dalam kondisi tidak pasti. Substansi teori prospek adalah proses pembuatan keputusan individual yang berlawanan dengan pembentukan harga yang biasa terjadi di ilmu ekonomi. Seorang lebih dahulu mencari informasi, kemudian akan dibuat beberapa konsep keputusan. Setelah konsep keputusan dibuat, maka seseorang akan mengambil keputusan dengan memilih salah satu konsep yang menghasilkan expected utility yang terbesar. Teori prospek menunjukkan bahwa orang yang memiliki kecenderungan irasional untuk lebih enggan mempertaruhkan keuntungan daripada kerugian. Apabila seseorang dalam posisi untung, maka orang tersebut cenderung untuk menghindari risiko, atau disebut risk aversion. Sedangkan apabila seseorang dalam posisi rugi, maka orang tersebut cenderung untuk berani menghadapi risiko, atau disebut risk seeking. Teori prospek memperkirakan bahwa preferensi akan tergantung pada bagaimana masalah disusun. Ketika suatu nilai referensi didefinisikan sebagai suatu pengeluaran yang terlihat sebagai sebuah keuntungan, maka hasil nilai fungsi akan cekung, dan pembuat keputusan akan menolak mengambil risiko. Dan ketika nilai referensi didefinisikan sebagai pengeluaran yang dipandang sebagai kerugian, maka fungsi nilai akan cembung dan pembuat keputusan akan mengambil keputusan untuk mencari risiko. Saya akan menjelaskan materi tentang model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pembingkaian informasi atau framing. Pembingkaian informasi atau biasa disebut dengan framing mempengaruhi penilaian yang kita buat karena cara kita menyampaikan informasi. Jika informasi yang sama disampaikan dengan cara yang berbeda, maka akan menimbulkan penilaian yang berbeda pula, menurut Hart-Jarjo pada tahun 1991. Dalam penelitian keputusan, subjek biasanya diberikan beberapa pertanyaan hipotetis. Setiap pertanyaan tercakup A. Banyak alternatif atau opsi dan tindakan untuk dipilih. B. Hasil alternatif solusi atau hasil dari tindakan tersebut.
C. Kemungkinan atau peluang untuk menghubungkan hasil dengan tindakan tersebut. Yang kedua yaitu fungsi nilai dan pembobotan. Menurut Kahneman dan Tversky pada tahun 1979 mencoba menjelaskan kecenderungan topik ini dalam memecahkan masalah di atas. Penjelasan ini adalah karakteristik teori prospek. Yang pertama, hasilnya dinyatakan sebagai deviasi positif atau deviasi negatif dari titik referensi netral yang diasumsikan nol. Yang kedua, mengikuti jejak Bernoulli, Kahneman, dan Tversky pada tahun 1979 menekankan bahwa ketika mengevaluasi prospek, orang tidak akan menggunakan hasil prospek yang objektif, tetapi orang akan menggunakan hasil dari prospek dinilai secara subjektif. Yang ketiga, dalam teori keputusan normatif seperti teori utilitas yang diharapkan, nilai suatu hasil dibobot sesuai dengan probabilitas hasil. Yang ketiga, akuntansi mental. Akuntansi mental atau kerangka juga dapat diterapkan pada pemilihan alternatif dengan banyak atribut. Saat mengevaluasi opsi dengan banyak atribut, kalkulasi mental biasanya dilakukan dengan merinci kelebihan. Yang keempat yaitu penelitian teori prospek. Orang-orang telah mempelajari secara ekstensif pengaruh formula yang berbeda pada perbedaan perilaku voting pertanyaan, yang merupakan karakteristik teori ekspektasi. Levin, Chapman, dan Johnson pada tahun 1988 dari Harvard Job pada tahun 1991, yaitu eksperimen pertama meminta partisipasi untuk berhipotensi berjudi. Eksperimen kedua menggunakan uang nyata untuk berjudi. Christensen pada tahun 1989 melakukan 4 studi tentang perilaku memilih dalam Harvard Job pada tahun 1991, termasuk studi lapangan, simulasi, dan 2 studi menggunakan kuesioner. Singkatnya, implikasi yang sangat penting dari teori prospek adalah dengan memanipulasi masalah atau mengubah titik acuan orang yang menunjukkan perilaku tertentu, yaitu apakah mereka cenderung mengambil risiko atau menghindarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tina Mahmud, Stambuk C301-18117. Model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah framing. Framing adalah sebuah teori yang membahas mengenai efek media yang berkaitan dengan bagaimana pesan disajikan dan dipaparkan, kemudian dibandingkan dengan isi penyajian pesan tersebut. Ada 2 makna yang bisa menggambarkan mengenai apa itu framing. Yang pertama dalam ruang lingkup mikro. Di sini dijelaskan bahwa framing lebih mengarah pada tampilan presentasi yang digunakan oleh wartawan atau jurnalis dalam menyajikan berbagai macam informasi. Bukan berarti jurnalis tersebut mencoba memanipulasi suatu berita. Bagi para jurnalis, framing merupakan sebuah alat untuk mengurangi dan meminimalisir adanya kerumitan ataupun keruwetan suatu rumor karena adanya kendala yang dialami oleh media. Dan yang kedua, dalam ruang lingkup mikro. Di sini dijelaskan bahwa framing merujuk pada bagaimana elemen dari sebuah narasi berita akan mempengaruhi para pembaca. Teori framing dibangun berdasarkan dugaan bagaimana sebuah rumor yang pada akhirnya akan dibuktikan melalui sebuah berita. Kemudian berita tersebut memiliki pengaruh terhadap rumor yang dipahami oleh banyak orang. Dengan kata lain, media yang mengarahkan perhatian publik pada topik tertentu yang merupakan pilihan dari jurnalis, sehingga khalayak tersebut akan membuat keputusan berdasarkan apa yang dipikirkan.
Jurnalis tersebut tidak hanya memiliki topik saja, tetapi ia juga terlibat dalam proses bagaimana berita tersebut diberikan dan frame atau bingkai tempat di mana berita tersebut disajikan. Yang selanjutnya ada fungsi nilai dan pembobotan. Kahneman dan Tversky tahun 1979 mencoba memberikan penjelasan atas kecenderungan subjek dalam menghadapi masalah-masalah dalam fungsi nilai dan pembobotan. Yang pertama, hasil-hasil dinyatakan dalam bentuk penyimpangan positif dan negatif dari satu titik referensi netral yang dianggap bernilai 0. Yang kedua, mengikuti jejak Bernoulli, Kahneman, dan Tversky 1979 menandaskan bahwa dalam mengevaluasi suatu prospek, orang tidak menggunakan hasil-hasil objektif prospek tersebut, akan tetapi orang mengembangkan penilaian subjektif terhadap hasil-hasil dari prospek tadi. Khususnya, fungsi nilai yang memiliki bentuk S bersifat cekung di atas titik referensi dan bersikap cembung di bawah titik referensi. Misalnya, perbedaan nilai subjektif antara perolehan 100 dan perolehan 200 dirasa lebih besar daripada perbedaan nilai subjektif antara 1100 dan 1200. Sama halnya dengan perolehan, perbedaan antara kehilangan 200 dan 100 secara subjektif dirasakan lebih besar daripada perbedaan antara kehilangan 1200 dengan 1100. Tambahan lagi, respon terhadap kehilangan lebih ekstrem daripada respon terhadap perolehan. Artinya, rasa tidak senang akibat kehilangan uang dalam jumlah tertentu, misalnya 50.000, biasanya lebih besar daripada rasa senang karena mendapatkan uang yang besarnya sama, yakni 50.000. Yang selanjutnya ada akuntansi mental. Akuntansi mental merupakan sebuah kondisi di mana kita melakukan penempatan alokasi uang ke dalam beberapa kategori, sehingga nilai uang yang kita persepsikan berbeda dengan sesungguhnya. Untuk lebih mudah memahami, berikut merupakan contoh kasus yang digambarkan oleh Richard Taylor. Kasus pertama, andaikan kita akan pergi untuk menonton sebuah pertunjukan teater dan kita sudah membeli tiket sebelumnya seharga katakanlah 200.000. Sesaat memasuki teater, ketika kita mengecek tiket kita, ternyata tiketnya hilang. Kita masih punya uang 300 di dompet. Namun, apakah kita akan membeli tiket tersebut? Anggap saja harganya masih 200.000. Sebagian orang menjawab tidak. Mengapa? Karena mereka menganggap harga tiket tersebut itu seolah menjadi 400.000 dan itu menjadi terlalu mahal untuk mereka beli. Kemudian ada kasus kedua, latar belakangnya sama dengan kasus yang pertama, bahwa kita berencana untuk menonton sebuah pertunjukan teater. Hanya saja, kita belum membeli tiket sebelumnya. Kita mempunyai uang 500.000 dalam dompet. Sesaat kita akan membeli tiket, kita mendapati bahwa di dalam dompet hanya tersisa 300.000. Uang senilai 200.000 itu hilang. Dengan keadaan seperti ini, apakah kita tetap akan membeli tiket teater? Sebagian orang akan menjawab iya. Mengapa? Karena mereka menganggap hilangnya uang tersebut tidak ada kaitannya dengan tiket teater. Harga tiket teater masih kita anggap tetap 200.000. Apabila kita melihat dari nilai uang yang hilang, kedua kasus tersebut sebenarnya sama. Kita sama-sama kehilangan 200.000, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Namun, mengapa keputusan kita berbeda? Dalam kasus pertama, nilai uang kita yang hilang berbentuk sebuah tiket. Kita sudah mengalokasikan nilai uang 200.000 untuk hiburan menonton pertunjukan. Dengan demikian, ketika tiket tersebut hilang, kita merasa keberatan untuk membeli tiket yang sama. Hal ini menyebabkan meningkatnya the pain of buying. Sementara itu, dalam kasus kedua, nilai uang yang hilang adalah bentuk tunai, dan kita belum mengalokasikan uang tersebut untuk menonton sebuah pertunjukan, sehingga the pain of buying untuk membeli tiket lebih kecil dibandingkan dengan kasus pertama. Itulah mental accounting.
Jumlah besaran pada uang dengan nilai yang sama dapat diperlakukan secara berbeda. Besaran tersebut sudah terbagi menjadi beberapa macam. Hal ini sangat berguna dalam mengontrol pengeluaran. Apabila kita mengalokasikan uang kita ke dalam kategori-kategori, kita akan lebih berhati-hati dan mengevaluasi apakah pengeluaran yang sudah terjadi untuk kategori tertentu sudah melewati batas atau belum. Jika sudah melewati atau hampir mendekati batas, mungkin kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menghemat pengeluaran. Sementara itu, ketika kita tidak mempunyai rencana pengalokasian uang, kita cenderung tidak akan peduli tentang seberapa besar uang yang telah kita keluarkan. Dan yang selanjutnya ada penelitian dan teori prospek. Seseorang yang mengambil keputusan dalam kondisi tidak pasti, itulah teori prospek. Makna dari teori prospek adalah proses pembuatan keputusan individual yang berawalan dengan pembentukan harga yang biasa terjadi di ilmu ekonomi. Teori prospek ini berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Kahneman dan Tversky tahun 1979 dalam penelitian Ariasa 2013 mengenai perilaku manusia yang dianggap aneh dan kontradiktif dalam mengambil sebuah keputusan. Subjek penelitian yang sama dengan beberapa pilihan yang sama, namun diformulasikan dengan cara yang berbeda, maka hasil keputusan seorang akan berbeda. Kahneman dan Tversky tahun 1979 dalam Adiasa 2013 menamakan perilaku orang tersebut sebagai risk aversion behavior dan risk seeking behavior. Kahneman dan Tversky tahun 1979. Teori prospek menunjukkan bahwa orang yang memiliki kecenderungan irasional lebih enggan mempertaruhkan keuntungan daripada kerugian. Apabila seseorang dalam kondisi untung, maka orang tersebut cenderung menghindari resiko. Sedangkan apabila seseorang dalam posisi rugi, maka orang tersebut cenderung untuk berani menghadapi resiko. Sekian dari materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kata-kata bahasa Inggris yang salah, mohon dimaafkan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdayanti, Stambuk C30118354. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Nah, materi dalam model deskriptif dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama framing. Framing adalah metode realitas penyajian di mana suatu kejadian tentang kebenaran tidak diingkari secara total namun dibolehkan secara halus. Nah, untuk memberi penonjolan pada aspek tertentu, aspek tersebut berkaitan dengan fakta. Ketika aspek tersebut dipilih, maka hal berkaitan dengan kata atau diksi. Nah, adapun analisis framing digunakan untuk realitas pembingkaian mengkaji individu, kelompok, peristiwa, atau lainnya, dan dilakukan dengan media massa. Pada akhirnya, pembingkaian dapat diartikan sebagai proses suatu konstruksi, yang artinya dimaknai dengan rekonstruksi dan realitas makna tertentu. Maka dari itu, yang lebih bermakna hanya sebagian saja yang harus diperhatikan, lebih dianggap penting, dan juga lebih penting dalam pemikiran kalangan. Nah, adapun yang kedua yaitu fungsi nilai dan fungsi pembobotan. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu fungsi nilai. Fungsi nilai itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sebagai petunjuk arah dan pemersatu, dan yang kedua sebagai pelindung, dan yang ketiga sebagai pendorong. Nah, adapun fungsi pembobotan merupakan teknik pengambilan keputusan pada suatu proses yang melibatkan berbagai faktor secara bersama dengan cara memberi bobot pada masing-masing faktor tersebut. Pembobotan tersebut bisa dilakukan dengan cara objektif dalam perhitungannya, subjektif statistik, atau cara penetapannya harus berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, ketika kita ingin menentukan bobot pada cara subjektif, maka kita harus dilandasi dengan pemahaman proses itu sendiri. Nah, adapun yang ketiga yaitu akuntansi mental. Nah, akuntansi mental merupakan dia itu cenderung mengkategorikan atau
cenderung item untuk basis logis meskipun dalam kategori tersebut. Nah, adapun yang terakhir yaitu teori prospek. Nah, teori prospek adalah teori yang menjelaskan bagaimana seorang mengambil keputusan dalam kondisi tidak pasti. Substansi teori prospek dalam proses pembuatan keputusan individual yang berlawanan dengan pembentukan harga yang bisa terjadi di ilmu ekonomi. Nah, teori prospek ini berawal dari penelitian yang ditemukan oleh Tversky dan Kahneman pada tahun 1979 dalam penelitiannya. Adapun penilaian mengenai perilaku manusia itu sendiri yang dianggap kontradiktif dan aneh dalam pemutusan suatu keputusan, subjek penelitian yang sama dengan beberapa formulasi pemilihan yang sama dengan cara yang berbeda, maka tidak menuntut kemungkinan seorang mempunyai hasil akan berbeda. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.